Dia itu sampai sekarang di masa waktu itu kan sejak untuk proses asimilasi itu sendiri kira-kira berakhirnya kapan Bang? dia itu sampai sekarang di masa waktu itu kan sejak ditandatangani dan berakhir apabila nanti ada di kemudian hari ditemukan sesuatu. Artinya secara apa semua dia batas waktunya kan tidak ada ditetapkan di dalam surat keputusan. Namun dalam perhitungan kita nanti masa 2/3 dialah apabila dia keluar nanti dalam konteks adalah PB, ya kan? Adalah pembebasan bersyarat terkait dengan putusan yang sudah dia jalani 2/3. Sehingga sampai sekarang ini itu masih dalam konteks program asimilasi. Waktu dan tanggalnya itu memang dalam SK itu tidak disebutkan secara pasti berakhirnya. Namun dapat ditinjau apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan kesepakatan yang dia tandatangani ketika menerima asimilasi itu. Artinya bisa dikatakan bahwa dengan keluarnya Gali hari ini itu adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh program asimilasi. Makanya saya lagi mencari konfirmasi sama dia apakah hal tersebut sudah dia informasikan, dia komunikasikan kepada pengawasnya. Kalau sudah memperoleh itu, berarti yang bersangkutan ada izin dalam konteks mungkin dalam konteks dia adalah bekerja karena dia adalah tulang punggung mencari mata pencarian, minta izin, ya kan? Sepanjang ada izin dan pemberitahuan ke tempat dan dia bisa menjaga protokol kesehatan, biasanya diberikan izin terhadap yang bersangkutan. Sehingga saya dari tadi mau mengkonfirmasi ke dia itu terkait dengan hal itu, apakah sudah ada izin atau pemberitahuan dari pengawas yang bersangkutan, gitu dia. Ya. Nah, sekarang belum dibaca sama yang bersangkutan. Mas Sugi tadi pagi nelpon malah sebelum tampil ya Mas ya. Iya. Jadi belum terkonfirmasi terhadap itu. Tidak dijawab. Gitu dia. Jadi belum jawab. Ada pesan beliau mungkin dari tim abang gitu. Mungkin ada aktivitas atau apa ya, kita nggak berani menduga-duga karena memang satu hari ini kita juga ada kegiatan sidang dan semuanya, dan saya juga baru dapat konfirmasi dari Mbak Kumala tadi sekitar jam 3 sorean. Jadi pasca dari itu ini baru berapa jam ya, sehingga belum ada konfirmasi. Tapi insya Allah kita berharap jangan sampai sesuatu itu berdampak atas program asimilasi yang dia jalankan. Karena sejauh ini konsekuensi yang paling ditakutkan, paling berat yang akan diterima jika memang itu melanggar, terus apa? Peninjauan atas pelaksanaan asimilasi itu yang kekhawatiran kita. Kalau sudah ditinjau kan berarti dia akan kena sanksi. Sanksi itu ada teguran, ada sanksi yang akhirnya dia harus berada kembali di tempat di mana dia menjalankan proses masa tahanan dia. Itu yang kita khawatirkan. Tapi insya Allah kalau memang dia kan sudah dewasa, dia mengerti dan memahami, karena kan ketika wawancara dan apa semua kan dia sudah tahu nih apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana dia harus bertindak. Kan dia yang ketika melakukan wawancara, penilaian yang dilakukan oleh petugas ketika itu. Sehingga kami beri keyakinan hal ini mungkin sudah dia pertimbangkan, sudah dia jalankan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kita berharap seperti itu, walaupun memang secara pastinya kita belum mendapat jawaban dari yang bersangkutan. Gitu ya Mbak Kumala. Tapi sekecil apa sih dengan tindakan Gali yang mungkin bisa dikatakan satu pihak doang gitu, nggak konsul dulu sama, nggak minta pendapat dulu sama siapa? Iya, jadi mengenai Gali ya, gini. Dari Bang Denny juga sebagai kuasa hukum, Gali tidak kooperatif untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam, ya kan? Karena memang kemarin rekan aku juga, partner aku juga Mas Sugi terkena COVID ya, sehingga komunikasinya memang terputus gitu. Dan Gali juga sebetulnya dari Cipinang apapun dari Polda juga selalu banyak berkomunikasi kan. Nggak cuma komunikasi hari-hari aja, tapi memang banyak juga masalah finansial lah, ini itu yang selama ini aku sangat bertanggung jawab. Bahkan dari tanggal 27 Desember aja aku masih mentransfer untuk membantu dia gitu. Nah, yang sangat disayangkan, yang sangat kita sayangkan adalah ketika Gali susah kan kita yang sangat membackup
mungkin kalian juga tahu ya seberapa aku membela dia, sehingga untuk finansial terutama kan aku selalu gitu komitmen ya, aku nggak pernah ngomong itu A, B, C, D, selalu sama dan semua bukti-bukti ada. Dengan sangat kita mensupport dia gitu. Nah ternyata setelah asimilasi keluar, dia pun juga banyak menghubungi aku, video callan terus sebetulnya sama aku, tapi karena Gali meminta untuk aku tidak boleh bicara banyak tentang Gali bilang Gali mau masuk pesantren, lagi mau beribadah, bahkan di hari Kamis kemarin sebelum artikelnya keluar jam 7 malam, itu dari jam 2:30 pun ada voice note Gali juga. Gali itu mengatakan ya udah kita hubungannya kan kayak kakak adik, ya kan, aku sekarang lagi mau konsen, ya kan, aku lagi pengajian, aku nggak mau muncul dulu. Nah yang sangat disayangkan kok tiba-tiba ada artikel itu muncul, tidak ada